Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Lulu. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang resiko hygiene keracunan makanan. Yuk kita belajar bersama-sama. Baik, Ibu akan jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menguraikan pengertian keracunan makanan. Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis keracunan makanan. Siswa mampu menentukan gejala keracunan makanan. Siswa mampu menganalisis cara mencegah keracunan makanan. Dan terakhir, siswa mampu mengevaluasi penyebab keracunan makanan. Apakah kalian pernah mengalami keracunan makanan? Apa sih itu keracunan makanan? Jadi, keracunan makanan adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh makanan yang telah terkontaminasi oleh bakteri. Nah, bakteri tersebut telah menghasilkan racun atau adanya bahan tambahan makanan yang bersifat racun. Keracunan makanan sangatlah berbahaya karena makanan yang menyebabkan keracunan seringkali tidak terlihat berbahaya karena makanan tersebut tidak mengalami perubahan fisik seperti perubahan warna, perubahan tekstur, dan perubahan rasa. Jadi, makanan tersebut sangat sulit ditebak apakah makanan tersebut itu aman atau tidak untuk dikonsumsi. Jenis-jenis kerusakan makanan ada 3. Yang pertama, keracunan makanan biologis. Keracunan makanan yang disebabkan oleh makan tanaman yang secara alami mengandung racun berbahaya. Yang kedua, keracunan makanan kimia. Keracunan ini disebabkan oleh bahan kimia yang mencemari makanan, baik saat penanaman, pemanenan, atau saat pengolahan. Dan yang ketiga, keracunan makanan mikroorganisme. Keracunan ini disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang masuk ke tubuh melalui makanan yang kita konsumsi. Contoh keracunan makanan biologis. Yang pertama, singkong. Singkong mengandung asam sianida. Apabila kita mengonsumsi singkong yang masih mengandung sianida dalam jumlah yang banyak, maka besar kemungkinan kita akan mengalami keracunan makanan. Jadi, sebelum mengolah singkong, supaya dicuci dan direndam terlebih dahulu, karena proses tersebut dapat mengurangi racun di dalamnya. Ada beberapa cara untuk menghilangkan kandungan asam sianida. Yang pertama, singkong dicuci kemudian direndam kurang lebih selama 24 jam. Nah, ini akan mengurangi kandungan asam sianida pada singkong. Kemudian cara yang kedua yaitu singkong direbus atau dikeringkan di bawah terik matahari. Pada saat memotong singkong, alangkah baiknya ketika memotong, potonglah dengan ukuran yang kecil untuk menghilangkan kandungan sianida secara efisien. Kemudian cara yang ketiga yaitu difermentasi. Selama fermentasi, aktivitas mikroba akan mengurangi kandungan sianida dalam jumlah yang cukup banyak. Selain itu, singkong yang difermentasi akan meningkatkan nilai gizi dan mengurangi zat beracun lainnya yang ditemukan di dalam singkong. Dan yang kedua yaitu kentang. Kentang mengandung solanin. Kentang yang masih berwarna hijau itu mengandung solanin yang sangat tinggi. Apabila kita hendak membeli singkong, supaya memilih singkong yang tidak berwarna hijau. Karena singkong yang berwarna hijau mengandung banyak solanin dan dapat menyebabkan terjadinya keracunan makanan. Apabila kita terlanjur membeli kentang yang masih berwarna hijau, maka supaya untuk membuang bagian yang berwarna hijau tersebut. Kemudian dicuci dan direndam. Contoh ketiga ada bayam. Bayam mengandung asam oksalat. Racun lain yang terkandung pada bayam adalah nitrat.
Dan inilah sebabnya dilarang memasak bayam sampai terlalu matang atau memanaskan ulang sayuran bayam. Karena endapan nitrat pada bayam akan berubah menjadi senyawa nitrit yang sangat berbahaya jika dikonsumsi. Keracunan makanan kimia. Penyebab keracunan makanan kimia disebabkan oleh bahan kimia yang mencemari makanan pada saat penanaman dan pemanenan. Contohnya yaitu penyemprotan pestisida pada bahan makanan. Apabila kita mengonsumsi makanan yang sudah tercemar oleh bahan kimia, maka bisa menyebabkan kita mengalami keracunan makanan. Yang kedua, bahan kimia yang sengaja ditambahkan agar makanan tersebut tidak mudah rusak. Contohnya, formalin. Formalin biasanya digunakan untuk mengawetkan bakso. Nah, biasanya bakso tersebut bisa awet hingga 5 hari pada suhu ruang. Contoh selanjutnya yaitu boraks. Boraks biasanya digunakan dalam pembuatan kerupuk, mie, lontong, ketupat, bakso, dan lain-lain. Apabila kita mengonsumsi makanan yang mengandung boraks, maka bisa menyebabkan kita mengalami keracunan makanan. Gejala yang dialami yaitu muntah-muntah, pusing, gangguan otak, hati, dan ginjal. Nah, dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan depresi, kerusakan ginjal, pingsan, bahkan bisa mengalami kematian. Keracunan makanan mikroorganisme. Keracunan oleh mikroorganisme dapat terjadi melalui racun. Jenis racun yang dihasilkan ada 2, yaitu endotoksin dan eksotoksin. Endotoksin adalah toksin yang dikeluarkan setelah bakteri mati dalam tubuh manusia. Sedangkan eksotoksin adalah toksin yang dikeluarkan oleh bakteri pada saat tumbuh dan berkembang pada makanan. Maksudnya, sebelum makanan tersebut dikonsumsi, bakteri itu sudah tumbuh dan berkembang mencemari makanan yang akan dikonsumsi. Baik endotoksin atau eksotoksin dapat menyebabkan keracunan makanan. Oleh karena itu, kita supaya menerapkan prosedur hygiene, yaitu hygiene makanan, hygiene dapur, dan personal hygiene. Selanjutnya adalah gejala keracunan. Dari saat Anda makan hingga munculnya gejala keracunan makanan, setiap orang akan berbeda-beda waktunya. Ada yang habis makan 1 jam kemudian mengalami gejalanya. Ada yang nunggu beberapa jam, 3-4 jam. Ada juga yang keesokan harinya baru mulai mengalami tanda-tandanya. Hal tersebut dikarenakan yang pertama, jenis mikroorganisme yang menginfeksi. Yang kedua, banyaknya makanan yang telah terkontaminasi yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, daya tahan tubuh orang tersebut. Kalau orang yang daya tahan tubuhnya kuat, mungkin makan makanan yang terkontaminasi tapi sedikit, tentu saja gejalanya tidak akan muncul. Sedangkan bagi orang yang daya tahan tubuhnya lemah, ketika mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi mikroorganisme yang menginfeksi, maka akan segera muncul tanda-tanda gejala tersebut. Gejala keracunan yang biasanya terjadi yang pertama ada kram perut, kemudian mual-mual, terus merasa muntah-muntah, diare, menggigil, badan terasa lemas, bahkan nafsu makan pun hilang. Dan masih ada banyak lagi gejala keracunan yang terjadi seperti pusing, dehidrasi, dan lain-lain. Apa sih pertolongan pertama jika terjadi keracunan makanan? Yuk simak pembahasan selanjutnya. Yang pertama yaitu diare. Diare adalah buang air besar lebih dari 3 kali dengan konsistensi yang cair, baik itu disertai darah atau disertai lendir.
Jadi, bagi kalian yang mengalami diare, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah cairan yang masuk. Mungkin Anda atau teman Anda atau keluarga Anda yang mengalami gejala ini, Anda boleh membuat larutan oralit, yaitu dengan mencampurkan 1 gelas air dengan gula 2 sendok makan dan garam setengah sendok makan. Atau bisa beli di apotek larutan oralit yang sudah jadi. Atau apabila Anda tidak menjumpai oralit, Anda bisa meminum air kelapa untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang karena diare. Gejala selanjutnya adalah muntah-muntah. Usahakan muntah dalam posisi duduk dan agak menunduk, serta hindari muntah pada posisi tidur. Karena pada saat posisi tidur, makanan akan masuk ke saluran pernafasan yang justru akan menyumbat saluran pernafasan. Akibatnya tidak bisa mendapatkan oksigen karena saluran pernafasannya tersumbat oleh makanan tadi yang dimuntahkan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang gejala yang perlu diwaspadai. Yang pertama, ketika kalian mengalami muntah terus-menerus. Apabila kalian minum air kemudian muntah lagi, minum air dan muntah lagi, kalau seperti itu kalian perlu dirawat di rumah sakit karena kalian itu harus mendapatkan cairan lewat infus. Yang kedua yaitu diare hebat yang disertai lendir dan darah. Apabila sudah seperti ini, sebaiknya segera ke dokter atau ke rumah sakit. Apalagi kalau kalian diarenya terus-menerus dan tidak nafsu lagi untuk minum, itu akan menyebabkan dehidrasi. Gejala selanjutnya yang perlu diwaspadai adalah perubahan mental. Perubahan kondisi mental itu seperti kalian itu ngomongnya ngelantur, kemudian kelihatan bingung. Nah, kondisi seperti ini harus segera dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan dokter. Gejala selanjutnya yang perlu diwaspadai yaitu pandangan mulai kabur dan bicara tidak jelas. Nah, ini harus segera mendapatkan penanganan dokter ya. Kemudian ada kejang-kejang, dan yang terakhir adalah munculnya dehidrasi. Nah, seperti itulah gejala-gejala yang perlu diwaspadai. Apabila tidak segera ditangani, maka akan mengakibatkan hal buruk yang terjadi pada tubuh kita. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang pencegahan keracunan makanan. Yang pertama, mentaati secara ketat prosedur hygiene pribadi atau yang disebut personal hygiene. Jadi, pada saat kita hendak memasak, kita harus dalam keadaan bersih. Dari ujung rambut hingga ujung kaki dalam keadaan bersih. Dan pada saat kita memasak, kita harus menggunakan perlengkapan memasak dengan lengkap, yaitu kita harus memakai safe jacket, memakai sepatu, memakai hand glove, memakai topi, apron, dan masker, dengan tujuan agar mikroorganisme yang ada di tubuh kita tidak berpindah pada makanan yang sedang kita olah, sehingga makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Dan yang kedua yaitu memisahkan alat dan tempat penyimpanan untuk makanan yang sudah dimasak dan makanan mentah atau segar. Jadi peralatan yang digunakan untuk makanan matang dan bahan makanan yang masih mentah itu harus dipisahkan. Dan makanan yang sudah matang dengan bahan makanan yang masih mentah itu harus dipisahkan karena bisa jadi mikroorganisme pada bahan mentah itu pindah ke makanan matang. Jadi harus dipisahkan agar makanan matang itu aman untuk dikonsumsi. Dan yang ketiga, menyimpan bahan makanan pada suhu yang sesuai dengan jenis dan tempat peruntukan penyimpanan makanan. Bahan makanan itu harus disimpan sesuai dengan suhu yang tepat. Apabila menyimpan bahan makanan di tempat yang salah atau pada suhu yang tidak tepat,
maka akan mengalami kerusakan makanan, sehingga apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terjadinya keracunan makanan. Dan yang keempat, membersihkan dan mensanitasi seluruh peralatan yang akan dan sudah digunakan untuk penanganan makanan. Jadi pada saat kita hendak memasak, kita harus memastikan bahwa peralatan yang kita gunakan dalam keadaan bersih. Karena apabila kita menggunakan peralatan yang kotor, itu dapat mencemari bahan makanan yang sedang kita olah, sehingga makanan yang kita sajikan itu tidak aman untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir, mengontrol binatang pengerat dan serangga yang ada di dapur. Misalnya nih, dengan cara rutin membersihkan ruang penyimpanan dan menggunakan perangkap serangga. Jadi demikian itulah cara mencegah keracunan makanan. Jadi seperti itu ya pembahasan tentang resiko hygiene keracunan makanan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.